Oke, kita mulai diskusi ya, terkait tugas 5. Sesuai pembagiannya, nomor A itu Zidan, nomor B aku, nomor C itu Cahaya ya, kalau nggak salah, atau Raffi. Iya, iya. Oke, terus yang D berarti Raffi. Oke, lanjut aja, langsung aja ke yang A, mungkin Zidan bisa dimulai. Oke. Jadi guys kan pertanyaan nomor 1 tuh apa yang dimaksud dengan rest condition dan mengapa rest condition tidak boleh terjadi? Jadi jawaban yang aku dapat tuh rest condition adalah kondisi di mana hasil dari suatu program bergantung pada urutan atau kecepatan eksekusi yang tidak dapat diprediksi dari beberapa bagian program yang berjalan secara bersamaan. Rest condition terjadi ketika dua atau lebih proses thread berusaha mengakses sumber daya bersamaan tanpa sinkronisasi yang memadai, sehingga menghasilkan hasil yang tidak konsisten atau tidak diinginkan. Rest condition tidak boleh terjadi karena dapat menyebabkan masalah keamanan dan ketidakstabilan dalam program. Jadi yang aku dapat tuh itu guys. Nah ini langsung lanjut aja ke nomor 2 biar cepet apa gimana. Ya, lanjut aja. Jadi kan itu tuh disuruh bikin prosedurnya, cuman kan nggak ada apa gambarnya buat sekarang. Jadi aku ngejelasin aja apa penjelasannya sesuai yang apa yang diminta di apa pertanyaan itu. Jadi guys, dalam skenario ini mahasiswa A, B, dan C menggunakan semafor untuk mengatur akses terhadap barang-barang atau yang diaksesnya itu di sini tuh helm dan dompet serta proses pengiriman uang di antara mereka. Semafor diinisialisasi dengan nilai 0. Mahasiswa A pertama-tama menuju ke bundaran kampus, memberi sinyal bahwa dia membawa dompet, lalu menunggu sinyal untuk helm sebelum menuju ke Bandung dan memberikan sinyal bahwa dia menerima uang dari mahasiswa C. Mahasiswa B juga menuju ke bundaran kampus, memberikan sinyal bahwa dia membawa helm, menunggu sinyal untuk dompet, lalu menuju ke Bandung. Mahasiswa C langsung menitipkan uang ke mahasiswa A dan memberikan sinyal bahwa dia memberikan uang. Proses-proses ini dijalankan secara paralel menggunakan fork dan program menunggu semua proses selesai dengan join all. Dengan semafor yang tepat, ketiga mahasiswa dapat berinteraksi sesuai urutan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya tuh dengan penggunaan semafor yang tepat, ketiga mahasiswa dapat berinteraksi sesuai dengan urutan yang diinginkan, menghindari rest condition, dan mengamankan proses pertukaran barang dan uang di antara mereka. Jadi itu sih guys jawabannya. Oke. Oke. Udah selesai. Mungkin langsung lanjut aja ke Elvin. Oke, yang B ya. Yang B ada 5 soal ya. Sebenarnya aku baru jawab 2. Mungkin aku mau langsung aja ke soal yang memang aku udah jawab. Oke, jadi di sini diberikan sebuah program ya. Program yang ada produser dan konsumer, dan ini tuh mereka melibatkan buffer yang jumlahnya infinite gitu. Lalu ada prosedurnya juga gitu. Oke. Lalu di sini seperti yang teman-teman lihat mungkin familiar karena ada di slide gitu. Jadi aku langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang pertama, jika prosedur mencoba jalan duluan sebelum konsumer, apakah produser dapat mengakses critical section? Jelaskan jawabannya. Nah, jadi sebenarnya jawabannya singkatnya adalah bisa. Jadi produser bisa mengakses critical section kalau dia jalan duluan. Nah, gini, jadi kan pertama tuh kan kita kan ada produce tuh. Lalu kita masuk ke semwet. Nah, di sini kita lihat semwet yang digunakan adalah 1. Gitu, nah 1. Nah, ketika dia masuk semwet berarti kan jadi 0 Y-nya ya. Lalu masuklah dia ke critical section. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Jadi kalau mau dilanjutin sampai selesai, dia masuk lagi ke sum signal. Nah, ketika sum signal ini dia jadi 1 lagi gitu. Lalu dia semwet X gitu, dari X ya di sini dia jadi -1 gitu. Oke, mungkin itu ya karena yang ditanyakan hanya produser gitu. Kalau jalan duluan. Oke, next mungkin ke nomor 3 yang udah aku jawab. Oke, pada tersebut apakah customer dapat mengakses buffer yang masih kosong? Tapi jawaban dengan alasannya.
Mungkin bisa scroll lagi ke atas ya. Nah, di sini kan consumer itu kan, nah di sini kan dia infinite buffer ya. Nah, dia tuh sebenarnya intinya jawaban simpelnya tuh dia gak bisa mengakses buffer yang kosong. Nah, kenapa? Karena di situ ada namanya semaphore yang mencegahnya, yaitu adalah same weight ya gitu. Nah, jadi kalau aku lihat di slide itu ada skema di mana si consumer ini dia masuk queue. Queue itu antrian. Kenapa masuk antrian? Karena dia terblok. Nah, ketika buffernya kosong dan consumer mencoba untuk mengambil resource dari situ, dia bakal terblok gitu. Karena memang program itu merancang untuk consumer itu hanya mengambil ketika buffer itu tidak kosong gitu. Jadi di sini yang terlibat adalah semaphore ya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku itu dulu ya. Nah, mungkin nanti untuk yang bagian lainnya aku lengkapi menyusul. Mungkin lanjut Ya, ke terima kasih. yang C. Oke. Oke, selanjutnya mungkin aku jelasin yang C. Untuk yang nomor pertama, jelaskan pengertian mutual exclusion dan mengapa mutual exclusion diperlukan. Oke, jadi gampangnya, mutual exclusion itu adalah sebuah mekanisme yang menjamin hanya terdapat satu proses ya di dalam critical section pada satu waktu gitu. Jadi nggak boleh ada beberapa, lebih dari satu lah, nggak boleh lebih dari satu yang mengakses critical section gitu. Karena akan mengganggu proses yang di dalamnya gitu. Dan tujuan dari mutual exclusion ini diperlukan untuk mencegah terjadinya risk condition salah satunya. Dan untuk nomor dua, salah satu teknik melindungi critical section adalah memanfaatkan fasilitas disable enable interrupt yang ada di prosesor. Jelaskan mengapa teknik tersebut tidak diterapkan pada multiprosesor. Oke, jadi ini tuh fasilitas disable enable interrupt itu hanya ada di uniprosesor karena uh, si fasilitas ini tuh hanya dapat apa ya, disable satu satu proses aja, misalnya di disable tuh. Nah, makanya masih bisa jalanin proses yang lain selain itu. Misalkan ini diterapin pada multiprosesor, maka di situ akan terjadi kayak apa ya? Misal di disable di sini, dia tuh akan mendisable proses yang lain juga gitu di di proses yang lain pada multiprosesor ini. Jadi akan mengganggu proses yang lain jika diterapkan pada multiprosesor. Singkatnya seperti itu. Dan untuk di soal nomor 3, ini tuh jelaskan apa yang akan terjadi jika program di atas dijalankan. Jadi itu tuh ketika program tersebut dijalankan, program akan mengeksekusi uh, proses dengan parbegin yang di fluid main secara paralel. Di dalam fungsi tersebut akan menjalankan beberapa proses sebanyak PN itu. Dan dalam fungsi PN itu, proses akan menerima pesan dari apa mailbox yang dibikin di main tadi. Dari mailbox mutex melalui receive. Jadi diterima di dalam receive mutex message ini. Terus habis itu setelah itu akan mengeksekusi critical section yang di dalam itu. Setelah selesai mengeksekusi critical section, proses akan mengirimkan pesan kembali ke mailbox melalui send agar proses lain dapat memasuki critical section tersebut. Jadi biar gantian gitu. Mungkin segitu. Selanjutnya nomor B. Raffi mungkin. Halo, sebelumnya kedengar jelas ke suaranya? Oke, Jelas, jelas, jelas. jelas. Oke. Jadi yang nomor D, yang nomor D. Jadi yang nomor pertama itu apa fungsi baris program sum with x. Nah, itu kan pada baris program. Jadi fungsi sum with x itu pada baris pertama itu berfungsi untuk meminta semaphore x bahwa proses reader ini akan menunggu sampai semaphore x-nya itu tersedia sebelum melanjutkan eksekusi. Nah, provider ini akan menunggu sampai semaphore x itu tidak nol, lalu mengurangi nilai x sebesar 1. Dalam konteks ini, sum with x ini digunakan untuk memasuki bagian yang melibatkan manipulasi variabel read count. Dengan prosedur ini, program memastikan bahwa hanya satu proses reader pada satu waktu yang dapat mengubah read count tersebut. Itu yang nomor 1.
Dan untuk yang nomor 2 itu soalnya apa fungsi baris program SEM with WSEM. Nah, ini kan sama aja kayak nomor 1 kan. Cuman itu baris nomor 12. Berarti kalau yang nomor 1 kan tadi di prosedur reader. Nah, yang nomor 2 ini di writer. Jadi sama aja kayak nomor 1, dia meminta semapur, tapi ini semapur WSEM ya, bahwa ya sama kayak nomor 1, tapi ini prosesnya itu proses writer. Ya, yang menunggu sampai semapur WSEM ini tersedia sebelum melanjutkan eksekusi. Sama seperti nomor 1 juga, prosedur ini dia menunggu sampai semapur WSEM-nya itu tidak 0, lalu mengurangi nilainya itu sebesar 1. Itu nomor 2. Untuk selanjutnya yang nomor 3 itu, soalnya apa fungsi baris program SEM signal X pada baris nomor 5. Jadi, prosedur SEM signal X pada baris 5 ini berfungsi untuk melepaskan semapur X yang memungkinkan proses lain itu menunggu semapur X untuk melanjutkan eksekusi. Nah, prosedur ini akan menambah nilai semapur X-nya itu sebesar 1. Dalam konteks ini, SEM signal X ini digunakan untuk mengakhiri bagian yang melibatkan manipulasi variabel read count. Dengan melakukan ini, program memastikan bahwa hanya satu proses pembaca pada proses reader pada satu waktu yang dapat mengubah read count. Setelah read count diperbarui, semapur X dilepaskan sehingga proses pembaca lainnya atau penulis dapat memasuki bagian mereka masing-masing. Dan untuk yang nomor 4 ini sama kayak nomor 3 ya. SEM signal tapi WSEM yang berfungsi untuk melepaskan semapur WSEM. Ini memungkinkan proses lain yang sedang menunggu semapur WSEM untuk melanjutkan eksekusi. Sama kayak nomor 3, prosedur ini akan menambahkan nilai semapur WSEM sebesar 1. Itu yang nomor 4. Dan yang terakhir untuk nomor 5, soalnya itu apa yang akan terjadi jika inisialisasi variabel semapur X-nya itu 0. Nah, kalau misalkan itu X yang 0, maka proses pertama yang mencoba untuk meminta semapur X itu dengan SEM with X, dia akan diblokir karena nilai X-nya itu 0. Jadi semapur X-nya itu tidak tersedia. Karena tidak ada proses lain yang dapat melepaskan semapur X oleh SEM signal X, karena X-nya itu 0, maka reader pertama dan proses reader atau writer lainnya yang mencoba untuk meminta semapur X akan diblokir selamanya, yang mengakibatkan deadlock. Demikian. Oke, terima kasih ya yang tadi udah ini. Paling nanti kita coba, paling ini ya kalau buat belajar lagi nanti kita coba baca masing-masing. Mungkin segitu dulu. Terima kasih semua atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.